Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal mengenai fungsi kuadrat, di mana di video kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana untuk mencari koordinat titik balik persamaan sumbu simetri nilai maksimum atau minimum dari suatu kurva. Yang perlu kita perhatikan bahwa dalam metode pengerjaannya tidak hanya terpaku pada satu cara. Kita akan coba kerjakan contoh soal di nomor 1. Kita perhatikan bahwa soalnya Y sama dengan X kuadrat tambah 8X. Beberapa metode yang bisa kita gunakan, contohnya salah satu adalah kita menggunakan langsung rumusnya untuk mencari sumbu simetri. Ya, kita anggap X simetri. Kita bisa gunakan rumusnya adalah min B per 2A. Dimana kalau di soal ini kita perhatikan bahwa koefisien dari X kuadrat itu A-nya adalah sama dengan 1. Kemudian B-nya adalah 8 dan C-nya adalah 0. Ketika kita menghitung nilainya ini, berarti B-nya dengan menggunakan 8, berarti min 8 per 2 kali 1. Jawabannya adalah min 4. Dan kita bisa mencari Y puncaknya, nilai koordinat titik baliknya nanti Y-nya dengan rumus B kuadrat kurang 4AC per minus 4A. Kita substitusikan, berarti 8 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 0 per minus 4 dikali 1. Hasilnya adalah 64 dikurang 0 per minus 4, dengan jawabannya 64 dibagi minus 4 adalah minus 16. Berarti koordinat titik baliknya yang pertama adalah titik X, Y, berarti min 4, min 16. Yang kedua, sumbu simetrinya X-nya sama dengan min 4. Dan yang ketiga, nilai maksimum atau minimum kurva ini tergantung dari nilai A-nya. Apabila A-nya besar 0, positif ya, berarti itu mencapai nilai minimum. Dan sebaliknya, ketika A-nya negatif, maka memberikan nilai maksimum. Karena di sini A-nya 1, berarti dia mencapai nilai minimum di minus 16. Dan cara kedua yang bisa kita gunakan, ini cara pertama. Cara kedua adalah sesuai dengan permintaan soal, yaitu kita mengubah fungsi kuadratnya menjadi bentuk Y sama dengan P kali X tambah H kuadrat tambah K. Jadi bentuk soal Y sama dengan X kuadrat tambah 8X bisa kita kerjakan dengan melengkapkan kuadratnya. Jadi kita fokuskan ke angka 8 ini. Angka 8 ini kalau kita bagi 2 adalah 4. Maka kita gunakan pelengkap kuadratnya adalah kita tambahkan 16 lalu kita kurang 16. Sehingga penambahan 16 dan kurang 16 ini tidak akan mengubah hasil dari nilai X kuadrat tambah 8X. Kemudian bentuk X kuadrat tambah 8X tambah 16 kita ubah menjadi bentuk X ditambah 4 dikuadratkan kurang 16. Dari bentuk ini kita cari sumbu simetrinya X tambah 4 yang dalam kurung. Kita buat sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 4. Kemudian untuk Y-nya, Y puncaknya kita gunakan konstanta yang di belakang ini, minus 16. Dan kita bisa tuliskan bahwa koordinat titik baliknya adalah X, Y, berarti min 4, min 16. Kemudian sumbu simetrinya adalah X-nya, min 4. Dan yang ketiga nilai minimumnya sesuai dengan konsep yang di awal tadi, bahwa kalau persamaan kuadrat dengan A positif, maka mencapai nilai minimum di minus 16. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya kedua cara ini memberikan hasil yang sama tergantung preferensi kita. Kita lebih memilih menggunakan cara yang mana apabila dalam soal tidak ditentukan caranya. Dan berhubung karena di soal kali ini, di uji pemahaman ini ditentukan dengan menggunakan metode yang kedua, maka untuk soal nomor 2 dan seterusnya akan kita gunakan metode soal yang di cara yang kedua. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Sebagai lanjutannya, Y sama dengan X kuadrat kurang 6X. Maka kita lengkapkan persamaan kuadratnya, ini menjadi Y sama dengan X kuadrat kurang 6X. Selanjutnya, kita bagi 2, 6 dibagi 2, 3, lalu kita kuadratkan, maka akan kita peroleh 9 dikurang 9. X kuadrat kurang 6X tambah 9, kita ubah menjadi Y sama dengan X kurang 3 kuadrat dikurang 9. Dengan demikian, kita tuliskan bahwa X kurang 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3, dan nilai Y-nya sama dengan negatif 9. Pertanyaan pertama, koordinat titik balik berarti di 3,9. 3,-9. Yang kedua adalah nilai sumbu simetrinya, berarti X sama dengan 3.
Dan yang ketiga, kita perhatikan bahwa nilai koefisien dari X kuadratnya adalah 1, positif dalam hal ini, maka dia mencapai nilai minimum. Maka nilai minimumnya adalah sama dengan negatif 9. Kita lanjut ke soal nomor 3. Y sama dengan X kuadrat kurang 5X. Kita lakukan pelengkapan kuadratnya menjadi X kuadrat kurang 5X. 5 dibagi 2, jadinya 5/2. Kemudian dikuadratkan menjadi 25/4 dikurang 25/4. Bentuk yang ini kita jabarkan menjadi Y sama dengan X kurang 5/2 kuadrat kurang 25/4. Kita tuliskan X kurang 5/2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5/2. Dan nilai Y-nya adalah, langsung kita ambil konstanta yang di ujung ini, minus 25/4. Maka yang nomor 1, koordinat titik baliknya adalah 5/2, negatif 25/4. Kemudian yang kedua, nilai dari X simetrinya adalah 5/2. Dan yang ketiga, kita perhatikan lagi, X kuadrat kurang 5X, koefisien dari X kuadratnya adalah 1, positif. Maka dalam hal ini disebut mencapai nilai minimum di negatif 25/4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Y sama dengan 2X kuadrat tambah 10X. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan, koefisien X kuadratnya 2, kita perhatikan angka belakangnya lagi 10, kita keluarkan dulu menjadi Y sama dengan 2, buka kurung, X kuadrat tambah 5X. Kita lanjutkan, berarti Y sama dengan 2, buka kurung, X kuadrat tambah 5X. 5 dibagi 2, jadi 5/2 ya, kemudian dikuadratkan. Kita teruskan lagi, 25/4 dikurang 25/4. Bentuk yang ini kita pertahankan, bentuk yang sisanya ini kita kalikan ke dalam. Maka kita peroleh Y sama dengan 2 kali X kuadrat tambah 5X tambah 25/4 dikurang 2 kali 25/4 jadinya 25/2. Maka sesuai dengan bentuk yang kita peroleh, ini menjadi X tambah 5/2 kuadrat kurang 25/2. Untuk nilai X-nya kita ambil X tambah 5/2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sumbu simetrinya adalah minus 5/2. Dan nilainya adalah yang konstanta yang di belakang, minus 25/2. Kemudian setelah itu kita tuliskan bahwa koordinat titik baliknya adalah minus 5/2 dan minus 25/2. Kemudian yang kedua, sumbu simetrinya adalah di X sama dengan minus 5/2. Dan yang ketiga, kita perhatikan 2X kuadrat tambah 10X. Koefisien dari X kuadratnya adalah 2. Karena 2 adalah positif, berarti dia mencapai nilai minimum di minus 25/2. Kita lanjut soal kelima. Y sama dengan 5X kuadrat kurang 20X. Maka untuk soal yang nomor 5 ini, kita juga keluarkan angka 5-nya menjadi 5 dikali X kuadrat kurang 4X. Kita lanjutkan, kita lengkapkan kuadratnya. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikuadratkan 4, maka kita tuliskan tambah 4 dikurang 4. Bentuk yang ini kita pertahankan menjadi 5 dikali X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Kemudian 5 kurang min 4 jadinya negatif 20. Lalu kita faktorkan menjadi 5X kurang 2 kuadrat kurang 20. Dari sini kita tuliskan bahwa X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2, dan nilai Y-nya sama dengan minus 20. Maka koordinat titik baliknya adalah di 2, minus 20. Kemudian kita lanjutkan di titik yang kedua. Kemudian kalau yang kedua kita cari nilai X sumbu simetrinya adalah 2. Dan yang ketiga untuk mencari apakah nilai maksimum atau minimum. Ketika kita perhatikan koefisien X kuadratnya adalah 5, positif, maka dia mencapai nilai minimum di negatif 20. Kita lanjut soal yang ke-6. Di soal yang ke-6 adalah Y sama dengan 4X kuadrat kurang 12X. Nah, dari sini kita kerjakan dengan cara yang sama. Kita faktorkan, kita keluarkan dulu angka 4-nya.
menjadi 4 dikali X kuadrat kurang 3X. Selanjutnya kita lanjutkan. X kuadrat kurang 3X. 3 dibagi 2, jadinya 3/2. Lalu dikuadratkan menjadi 9/4 dikurang 9/4. Ya, bentuk yang X kuadrat kurang 3X tambah 9/4 kita pertahankan. Kemudian 4 dikali negatif 9/4 jadinya negatif 9. Maka bentuk Y-nya kita ubah menjadi 4 kali X kurang 3/2 kuadrat dikurang 9. Kita lanjutkan untuk X kurang 3/2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3/2 dan nilainya min 9. Maka untuk koordinat titik baliknya adalah di 3/2, negatif 9. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3/2. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perhatikan koefisien X kuadratnya adalah 4, di mana 4 itu bilangan positif. Maka fungsi kuadrat tersebut akan mencapai nilai minimum di minus 9. Jadi ini adalah bagian pertama pembahasan soal-soal yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa kamu pelajari dan kamu pahami. Dan di sini kita juga berterima kasih buat kamu yang sudah selalu mensupport channel ini dengan cara men-share channel ini kepada teman-teman lain yang barangkali juga membutuhkan referensi pembelajaran dalam mata pelajaran matematika, fisika, dan juga kimia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.